video ini kita akan membahas mendalam mengenai materi iman, Islam, dan ihsan. Silakan simak video setelah ini. Dalam ajaran Islam, terdapat 3 konsep utama yang menjadi fondasi utama kehidupan seorang muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan membentuk kesempurnaan dalam menjalankan ajaran agama. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya menekankan pada aspek ibadah secara lahiriah, tetapi juga mengajarkan pentingnya keyakinan atau iman dan kesempurnaan dalam beribadah serta berakhlak atau ihsan. Pemahaman terhadap iman, Islam, dan ihsan sangat penting bagi setiap muslim agar dapat menjalankan ajaran agama secara menyeluruh, tidak hanya dalam ritual ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena hal tersebut, dalam video ini akan dibahas secara mendalam mengenai konsep iman, Islam, dan ihsan, serta bagaimana ketiga aspek ini membentuk kesempurnaan dalam beragama. Yang pertama, iman. Iman secara bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Iman memiliki tingkatan. Ini dimulai dengan tingkat mengenal, di mana seseorang baru memahami prinsip-prinsip utama keyakinannya. Karena pemahaman yang lebih dalam tentang dasar keyakinan seseorang, iman mereka berkembang pada tingkat kesadaran. Puncaknya adalah tingkat hakul yakin, di mana seseorang meyakini sesuatu dengan sepenuh hati, bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi juga diikuti dengan ketaatan total dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempercayai rukun iman, seseorang mukmin dapat berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan ini membebaskan mereka dari belenggu nafsu dan menuntun mereka menuju ketaatan penuh kepada Sang Pencipta. Dengan kata lain, rukun iman berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing seseorang mukmin untuk menjalani kehidupan dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan iman dan kesehatan jiwa dapat dilihat dari perspektif Islam dengan merenungi ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang yang beriman dapat merasakan keamanan, ketenangan, dan kebahagiaan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan obat mujara bagi penyakit jiwa. Dengan keimanan, kerisauan, kegelisahan, dan kesedihan yang menggerogoti hati sirna ditelan ketenangan dan kedamaian. Rasa aman dan tentram menyelimuti jiwa karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang kuat, cerdas, mendengar, dan melihat. Peran iman ini kian terasa saat segala harapan, sandaran, dan pertolongan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan, kita meyakini bahwa Dia adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan tentang semua hal, dan hanya Dia yang memiliki kemampuan untuk menyediakan solusi terbaik untuk setiap masalah. Keteguhan iman ini membebaskan kita dari keprihatinan dan kesedihan yang dapat menggerogoti jiwa, mengantarkan pada ketenangan dan kedamaian abadi. Bagi seorang mukmin sejati, keraguan, kekecewaan, dan kesedihan sirna ditelan keyakinan teguh bahwa tiada keburukan dan penderitaan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan dan iman inilah yang mendorong ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi dalam jiwa mereka. Keteguhan iman ini bagaikan benteng kokoh yang melindungi mereka dari gejolak duniawi, mengantarkan mereka pada kebahagiaan hakiki yang tak lekang oleh waktu. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Contoh perbuatan iman. 1. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. 3. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 4. Meyakini rukun iman, seperti percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab rasul, hari akhir, dan takdir. 5. Bersabar dalam menghadapi ujian, karena yakin bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Tantangan dalam mengamalkan iman di era modern. 1.
maraknya sekularisme dan materialisme, banyak masyarakat modern lebih menitik beratkan pada aspek materi dan kehidupan duniawi, sehingga nilai-nilai keimanan seringkali terpinggirkan. 2. Gempuran pemikiran yang bertentangan dengan akidah. Munculnya ideologi-ideologi seperti ateisme, agorisme, dan pluralisme ekstrim dapat menggoyangkan keyakinan seorang muslim. 3. Kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Banyak muslim yang hanya memahami Islam secara dangkal, sehingga mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Yang kedua ada Islam. Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar salama, yang berarti damai, keselamatan, dan ketundukan. Secara harfiah, Islam berarti menyerahkan diri atau tunduk kepada kehendak Allah. Kata ini juga terkait dengan akar kata yang sama dengan as-salam, yang bermakna perdamaian, sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang mengajarkan tentang perdamaian dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam istilah syariat. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul Islam. Sebagai istilah, mengacu pada seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini mencakup aspek-aspek akidah atau keyakinan, ibadah atau ritual, muamalah atau hubungan sosial, dan akhlak atau etika. Seorang muslim atau penganut Islam diwajibkan untuk menjalankan kelima rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Makna Islam lebih dari sekadar agama. Ia merupakan sistem kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Islam mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari yang penuh kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Ajaran Islam menekankan pentingnya integritas moral, kesolehan pribadi, dan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Contoh perbuatan Islam yang pertama yaitu melaksanakan rukun Islam seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji jika mampu. Yang kedua, menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Yang ketiga, menepati janji dan bersikap jujur sesuai ajaran Islam. Berikut tantangan dalam mengamalkan Islam di era modern, yaitu yang pertama, godaan gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Budaya modern sering mendorong gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan yang dapat menjauhkan seseorang dari kewajiban beribadah seperti sholat dan puasa. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan hukum Islam. Banyak muslim yang kurang memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, tekanan sosial dan diskriminasi. Di beberapa tempat, umat Islam mengalami diskriminasi atau tekanan karena menjalankan ajaran agama, seperti mengenakan hijab atau menjalankan ibadah di tempat kerja. Yang ketiga, ihsan. Dalam bahasa Arab, kata ihsanah yang berasal dari huruf alif, ha, shin, dan nun, dan merupakan masdar dari kata ahsana, yushiru, dan ihsana, yang masing-masing memiliki arti baik, bagus, bermanfaat, indah, dan menyenangkan. Ihsan juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. Pilar ketiga agama Islam, ihsan, memainkan peran penting dalam menghubungkan manusia dengan iman dan Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu dan sama. Islam diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam, sedangkan iman menjadi fondasi keyakinan. Sebaiknya ihsan adalah tingkat agama tertinggi di mana seseorang terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, dan seolah-olah mereka melihat atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Melaksanakan rukun Islam itu disertai dengan berihsan sebagai cara bertakluk atau mendekatkan diri kepada Allah. Selain memiliki makna kebaikan, membaguskan, dan memberikan manfaat lebih, ihsan juga mencakup kebaikan dan keindahan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, ihsan tidak hanya diterapkan dalam interaksi dengan sesama manusia, tetapi juga dalam hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jadi engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran ihsan dalam setiap tindakan dan niat seseorang muslim yang
bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah dan kehidupan sehari-hari. Contoh perbuatan ihsan. Yang pertama, sholat dengan penuh khusyuk, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, membantu orang lain dengan ikhlas tanpa harapan balasan. Yang ketiga, memperlakukan hewan dan lingkungan dengan baik, seperti tidak menyakiti binatang atau membuang sampah sembarangan. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain, meskipun memiliki kesempatan untuk membalas. Yang kelima, bersedekah secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada ria atau pamer. Tantangan dalam mengamalkan ihsan di era modern. Yang pertama, individualisme yang semakin kuat. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, sulitnya menjaga ketulusan dalam berbuat baik. Media sosial mendorong budaya pamer yang membuat sedekah atau kebaikan sering dilakukan untuk mencari pengakuan. Yang ketiga, sikap kasar dan kurangnya empati dalam interaksi sosial. Kehidupan digital menyebabkan kurangnya interaksi langsung, sehingga nilai-nilai kesabaran dan kelembutan dalam bergaul berkurang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.